Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini bersama Bu Zila kita akan belajar materi masa pergerakan nasional muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Kita akan belajar tentang pembagian masa pergerakan nasional dan organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Yuk simak video berikut ini. Teman-teman, ada beberapa faktor penyebab gagalnya bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, yaitu perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan terhenti, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka kaum terbelajar membuat organisasi-organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pembagian masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama masa awal pergerakan nasional di tahun 1900-an, yang kedua masa awal radikal di tahun 1920 sampai 1927, dan yang terakhir masa moderat di tahun 1930-an. Tahap yang pertama yaitu masa awal pergerakan nasional yang terjadi di tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Industry Party. Tahap yang kedua adalah masa awal radikal yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1927. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Tahap yang ketiga adalah masa moderat yang terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Selanjutnya ada organisasi pergerakan nasional yang terdiri dari yang pertama, organisasi Budi Utomo di tahun 1908, yang kedua, organisasi Serikat Islam di tahun 1911, yang ketiga, organisasi Industry Party yang ada di tahun 1912, dan yang terakhir, Perhimpunan Indonesia di tahun 1912. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi pertama bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh yang berperan adalah Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, organisasi yang kedua adalah Serikat Islam. Organisasi Serikat Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Awalnya diberi nama Serikat Dagang Islam yang anggotanya adalah pedagang Islam yang ada di Solo. Serikat Islam ini didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Organisasi yang ketiga adalah Industry Party. Industry Party didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Organisasi ini didirikan berdasarkan asas nasionalisme dan non-koperasi. Yang terakhir adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI.
Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi para pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Didirikan pada tahun 1912. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta yang merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Tujuan berdirinya adalah menuntut Indonesia agar segera merdeka. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya Bu Zila mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.